Lembaga survei Poltreking membuat simulasi Pilpres 2024. Simulasi dilakukan jika salah satu pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden tak lolos putaran kedua. Hasilnya, jika Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Caimin tidak lolos, maka Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang melawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ini diasumsikan Anies dan Caimin tidak lolos di putaran pertama. Kemudian, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berhadapan dengan Prabowo dan Gibran. Hasilnya, Prabowo dan Gibran 49,9%, Ganjar dan Mahfud 32,9%, simulasi lainnya mengasumsikan Prabowo dan Gibran yang tidak lolos ke putaran kedua. Direktur Eksekutif Poltreking, Hanta Yuda mengatakan, pasangan Ganjar dan Mahfud akan menang melawan Anies dan Caimin. Namun, pemilih Prabowo dan Gibran terdeteksi masih belum menentukan pilihan apakah akan memilih Anies atau Ganjar. Hasilnya, Ganjar dan Mahfud 40,9%, Anies dan Muhaimin 33,1%. Sementara itu, simulasi terakhir mengasumsikan Ganjar dan Mahfud yang tidak lolos ke putaran kedua. Jika Prabowo dan Gibran berhadapan dengan Anies dan Caimin, maka pasangan asal Koalisi Indonesia Maju tersebut menang telak. Hasilnya 55,8% Prabowo dengan Gibran dan 28,8% Anies dengan Muhaimin. Adapun jumlah sampel dari survei Poltreking ini berjumlah 1.220 orang. Survei tersebut mendapatkan respon dari Ganjar Pranowo. Meski begitu, Ganjar mengatakan dirinya menghormati hasil survei. Menurutnya, nantinya akan banyak survei-survei yang serupa. Poltreking, Prabowo Gibran berpotensi menang satu putaran. Lembaga survei Poltreking Indonesia baru saja merilis survei terbarunya. Hasilnya, dalam simulasi 3 nama capres, Prabowo meraih elektabilitas 39,8%, Ganjar 30,5%, Anies 25,2%, dan yang tidak tahu atau tidak jawab 4,5%. Dalam simulasi surat suara 3 nama capres, Prabowo beroleh angka 41,7%, Ganjar 31,0%, Anies 25,7%, dan yang tidak tahu atau tidak jawab 1,6%. Dalam simulasi surat suara 3 nama capres dan cawapres, Prabowo Gibran raih elektabilitas 40,2%. Ganjar Mahfud 30,1% dan Anies Muhaimin 24,4%. Sementara yang tidak tahu atau tidak jawab 5,3%. Terus kita buka potensi yang ketiga, kalau ternyata pergerakannya ini semua tetap sama, tapi ada pergeserannya relatif lebih signifikan, artinya ada potensi tren tadi Prabowo Gibrannya signifikan kenaikannya sampai melampaui 45%. Di saat yang sama, Anies atau Ganjar, kita menggunakan tren ini saja, kita buat garis putus-putus, itu juga ada mengalami penurunan. Itu artinya kalau ternyata pasangan Prabowo Gibran melampaui 45%, ada potensi Pilpres berlangsung dalam satu putaran. Sehingga analisis tren ini baru membuka potensi kemungkinan Pilpres berlangsung dalam satu putaran. Tapi belum bisa disimpulkan karena angkanya baru 40. Tapi kalau ternyata dalam 1-2 bulan perkembangannya ternyata melampaui 45, maka itu ada potensi Pilpres dalam satu putaran dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Itu kemungkinan berdasarkan analisis tren.
Berikutnya untuk simulasi 3 pasangan capres-cawapres, survei Poltreking mengunggulkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming dengan elektabilitas 40,2%, sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh elektabilitas 30,1%. Rilis survei terbarunya, elektabilitas Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan 43,1%. Sementara Ganjar Pranowo Mahfud MD 23% dan Anies Baswedan Bagi 40,6% dan Prabowo Gibran 43,5%. Pemirsa, survei terbaru yang dirilis oleh Poltreking Indonesia menyebut elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ya, di sisi lain pemirsa, kendati berada di posisi buncit, pasangan Anies Muhaimin, tren elektabilitas mereka ini justru naik ketimbang pasangan Ganjar Mahfud yang turun. Lantas, apa yang membuat elektabilitas Anies Muhaimin ini naik, sementara Ganjar Mahfud turun? Dan adakah pengaruh polemik putusan MK bagi elektabilitas Prabowo Gibran ke depannya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, yaitu ada Mas Hanta Yuda. Kemudian ada pakar politik, yaitu ada Prof. Nurdin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak semua, saya mau ke Poltreking terlebih dahulu. Kalau boleh tahu ini kapan dilakukan? Mas Hanta Yuda, kapan dilakukan survei ini? Dan apa yang menyebabkan Prabowo Gibran unggul? Ya, kisah ini survei kami diambil survei tatap muka pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November, jadi sekitar seminggu yang lalu ya pengambilan data terakhirnya dengan 1.220 responden. Ya, tadi seperti di TV One, temuannya memang ada tren kenaikan di pasangan baik pasangan tunggal ya maupun berpasangan maupun capres tunggal. Sebelum dipasangkan ada tren kenaikan di dua kandidat. Misalnya kalau kita perhatikan dari temuan survei Poltreking ini, sebelum dipasangkan kenaikan Prabowo itu dari 38 ke 41%. Kemudian artinya ada kenaikan sekitar 3%. Lalu Anies dari 19 di bulan September, di November 26% ada kenaikan sekitar 5,8%, hampir sekitar 6%. Nah, lalu Ganjar sebaliknya dari 37 menjadi 31%. Artinya ada tren turun, ada penurunan 6% dari 2 bulan sebelumnya. Yang berpasangan juga sama trennya. Kalau Prabowo Gibran di September 30 menjadi 40%, ada kenaikan 9,5%. Ganjar Mahfud itu mengalami penurunan meskipun tipis ya, hanya 1,5%, bisa stuck kita baca atau bisa juga tren turun. Sementara Anies Muhaimin sama dengan Prabowo Gibran, kenaikan 6% dari 18,4 menjadi 24,4%. Jadi kalau misalnya ini di zoom in lagi, kita lihat lebih capture lebih dalam beberapa provinsi yang masih bisa relevan untuk di cross tabulasi, di cross tab. Memang di 3 provinsi terbesar ya mungkin yang proporsinya cukup besar. Nah di sana kalau diperhatikan di Jawa Barat ada di data temuan kami, di Jawa Barat Pak Prabowo ada kecenderungan turun meskipun tidak terlalu tebal ya, sekitar 3% lebih kurang. Jadi ada 2 poin ingin saya katakan faktornya. Satu, yang belum menentukan pilihan atau undecided voters itu ada bergeser, sudah mulai menentukan pilihan karena sudah ada pasangan capres-cawapres resmi mendaftarkan ke KPU. Nah, pengurangan jumlah orang yang belum menentukan pilihan ini berkurang, dia bergeser ke pemilih-pemilih dan mulai menentukan pilihan. Yang kedua, memang ada pergeseran dari pemilih yang masing-masing. Misalnya Jawa Barat, seperti saya katakan tadi, Pak Prabowo ada penurunan tipis. Di saat yang sama, di sini ada kenaikan yang cukup signifikan Anies Baswedan di Jawa Barat yang terdeteksi bahkan sampai 2 digit di Jawa Barat ya, Anies Baswedan. Begitu juga Ganjar kenaikan tipis seperti di Jawa Barat. Di Jawa Tengah sebaliknya, di Jawa Tengah Ganjar yang mengalami penurunan lumayan dan pasangan Prabowo Gibran kenaikannya 2 digit signifikan di Jawa Tengah. Kemudian Anies di Jawa Tengah agak naik tapi sedikit. Jadi kalau diperhatikan dari 3 provinsi ini, faktor pertama ada pergeseran. Di basis-basis Pak Jokowi, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu Prabowo Gibran cenderung naik. Anies naik juga, tapi landai di 2 provinsi ini. Sementara Ganjar di basis Pak Jokowi, terutama Jawa Tengah, turun. Beda dengan Jawa Barat yang menjadi basisnya Pak Prabowo, sebaliknya Pak Prabowo ada kecenderungan turun. Di saat yang sama, Anies yang naik. Itu yang bisa kita dalami. Yang kedua, dari sisi pemilih etnis ya, kalau dilihat pemilih Jawa itu semakin mendekat ya antara pemilih Prabowo dan pemilih Ganjar. Sebaliknya pemilih Sunda kita hanya memetakan 2
suku yang terbesar ya di Indonesia, pemilih Sunda itu Prabowo dan Anies yang mepet ke Prabowo. Nah, ini ada yang menarik lagi, Tisa, temuannya adalah pemilih yang mengapresiasi kinerja positif pemerintahan Jokowi, atau kita bisa baca sebagai efek elektoral Jokowi. Ini ada pergeseran juga. Kalau sebelumnya itu lebih cukup banyak di Ganjar, sekarang mulai bergeser juga cukup banyak di angka yang puas itu, tingkat kepuasan 76%, 39%-nya ke Prabowo Gibran. Sementara 34,9% ke Ganjar. Jadi ada pergeseran juga dari beberapa basis Pak Jokowi bisa dikatakan. Kalau didalami juga sama. Di pemilih 2019 yang lalu masih banyak ke Ganjar, tapi mulai bergeser ke Prabowo. Jadi sedikit lagi poinnya, ada 3 paling tidak yang bisa dibaca dari simpulan survei kami, trennya ini yang bisa diproyeksi. 1, kalau misalnya tren naik turunnya ini berjalan terus, artinya Anies terus naik, Ganjar ada potensi terus turun, mereka akan cross, ada kemungkinan. Sehingga Anies akan melampaui Ganjar. Sekarang kan yang mepet Ganjar dan Anies. Sementara Ganjar dan Prabowo menjauh. Nah, di putaran kedua, kalau kita analisa kemungkinan berlangsung 2 putaran, Prabowo sudah menunggu. Nah, kalau tren itu berlanjut, maka putaran kedua akan diikuti oleh Prabowo Gibran versus Anies Muhaimin. Tapi kalau ternyata tren ini hanya tren sesaat, tidak panjang karena momentum atau isu hari ini saja, atau karena sudah pendaftaran tidak panjang, maka akan kembali lagi landai trennya, maka akan flat, katakanlah datar gitu. Kemungkinan Ganjar tetap di atas Anies, maka yang masuk putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar Pranowo. Atau yang ketiga, kita membuka potensi yang ketiga ini. Potensi ketiga, bila Pilpres berlangsung dalam 1 putaran, jika trennya ini juga konsisten semuanya, kemudian kenaikan di Prabowo Gibran relatif cukup tinggi pertumbuhannya, maka kalau perolehannya sudah di atas 45% misalnya 1-2 bulan ke depan, maka ada potensi terbuka Pilpres berlangsung dalam 1 putaran. Meskipun per hari ini potensi 2 putarannya relatif lebih besar. Itu paling tidak temuan dari beberapa peta pergeseran pemilih, sekaligus potensi kalau dianalisa proyeksi 3 kemungkinan yang terjadi di Pilpres 2024 mendatang. Bisa, Andrew. 6,2%. Sedangkan pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar 18,3%. Menurut Indobarometer, keunggulan Prabowo diantaranya karena paling dikenal dan disukai. Survei digelar 25 Oktober hingga 31 Oktober 2023 di seluruh provinsi Indonesia dengan melibatkan 1.230 responden. Margin of error 2,79% dan tingkat kepercayaan 95%. Ketika yang belum memutuskan atau rahasia ini didistribusikan secara normal, secara proporsional, dan itu sah secara statistik, kalau kita mau membuat proyeksi angka, maka suara Prabowo Gibran menjadi 43%, Ganjar Mahfud menjadi 33%, dan suara Anies Mohaimin menjadi 23%. Artinya apa? Artinya kurang dari sekitar 8% lagi, maka pasangan Prabowo Gibran bisa menembus angka 51% atau menang dalam 1 putaran. Sementara hasil head-to-head antar capres berikut hasilnya, pemirsa, kita akan melihat seperti apa kalau di head-to-head-kan. Lalu Prabowo Subianto jika di head-to-head-kan dengan Anies Baswedan, pemirsa, tetap unggul yaitu sebesar 45,3%, sementara Anies Baswedan di angka elektabilitas 20,7%. Saya mohon kita semua bisa sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita untuk selalu berjuang, untuk selalu berdoa sampai 102 hari lagi di tanggal 14 Februari yang akan datang, bahwa kita akan sama-sama datang ke bilik suara, datang ke TPS untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden kita. Siapa? 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 Ya Allah. Ganjar Pranowo itu nggak ngerti persoalan, lu berusaha menjawab dan nggak ada pun satu poin yang substansial yang dia jawab. Udah pakai bahasa Indonesia pun masih nggak bisa menjawab, kan gila kan? Oh iya. Mereka, ya itu dibicarakan
kemana-mana. My question is rather abstract, but what kind of changes you're going to bring about your foreign policy compared with the existing foreign policy under President Joko Widodo? Terima kasih Pak Dubes. Kaisar Bapak ternyata ramah sekali. Saya mengantarkan Kaisar melihat Bapak Candi dan dulu kami dikasih tahu Pak Dubes, nanti tidak boleh salaman. Padahal kami ingin salaman, kami ingin jabat tangan dengan Kaisar. Dan kami disuruh berhenti, kami tidak boleh salaman. Padahal kita ingin salaman. Dan orang Indonesia kalau sudah salaman, ditambah satu lagi, selfie.